Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rakyat jelata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di forum yang berbahagia. Kali ini di tengah huru-hara yang terjadi di Timur Tengah sana, di Teluk. Nah, alhamdulillahnya kita agak selamat ya. Selamatnya apa? BBM nggak sudah muda. Alhamdulillah. Sing gak selamat apa? Plastik. Kerupuk sing biasane sak buntel isi 12 malah 11. Terus iki Rabu ya jarene arep muda. Nah, nek sumber alam masih aman ya kan kita. Oke. Pertemuan terakhir kita kemarin di waktu puasa ngaji kitab Siratul Talibin. Nah, di tengah isu geopolitik yang semakin memanas, kelakuannya Trump dengan perangkat militernya, dengan Israel yang tak sudah menghegemoni kekuasaan di Timur Tengah sampai pada titik dunia mengalami krisis. Kemudian kita berada di posisi mana? Sebagaimana yang sudah viral videonya Mbah Hanun, Indonesia terus ngopo? Bingung dan seterusnya. Pun ini juga kemudian efeknya adalah muncul berbagai pendapat-pendapat, berbagai konten, informasi yang mengulik tentang Iran. Yang kemudian mungkin teman-teman yang sudah lihat podcastnya Prof. Al-Makin, lihat podcastnya Ulil Absar Adalah dan seterusnya, mungkin akan mengetahui bagaimana Iran ini memiliki posisi yang sangat penting, yang bahkan dalam perkembangan peradaban manusia atau terutama dalam peradaban Islam ini memiliki sumbangsih yang cukup besar, baik di bidang ilmu pengetahuan, bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi, bahkan konsep monoteisme ini juga lahir dari leluhur-leluhurnya bangsa Iran atau sebelum bangsa Persia. Tentu ketika Iran ini akan kalau sampai Iran ini hancur, maka manusia akan kehilangan sejarah peradaban bagaimana ia berkembang. Terutama kalau kita menarik dari Zoroaster, di mana politeisme menjadi monoteisme, kemudian juga sumbangsih pemikiran keilmuan para ilmuwan di Persia pada waktu itu yang mengembangkan tradisi akademik di dunia Islam. Nah, bagaimana kemudian Iran yang kita tahu mengalami embargo yang begitu dahsyat cukup lama, mampu mengimbangi, mampu bertahan di tengah gempuran-gempuran serangan mungkin secara militer dari Irak dan seterusnya, tetapi juga menjadi semacam kekuatan tersendiri yang memiliki tandingan terhadap hegemoni kekuasaan internasional atau dunia. Bahkan mungkin rudal-rudal Iran itu mewakili rasa kekesalan kita terhadap kejaman Israel dan juga Amerika. Di samping itu, Iran juga memiliki salah satu kekuatan, yaitu berupa harga diri yang tinggi. Kebanggaan atas leluhur-leluhurnya yang ini kayaknya penting juga untuk menjadi sebuah refleksi terhadap bagaimana kita memandang akar peradaban kita. Sebagaimana kalau kita melihat sebuah buah ya, entah itu pisang, pepaya atau apapun itu, pasti kita
kalau bisa akan mengingat bagaimana pohonnya, bagaimana akarnya, bagaimana ranting dan daunnya. Maka kalau kita mengingat Iran, kita juga harus mengingat bagaimana akar dari peradaban sebelum Iran, yang kemudian ini diwariskan dan diinternalisasi atau menjadi sebuah kebanggaan dari bangsa Iran tersebut. Nah, nanti kita akan mengulik lebih banyak soal peradaban Iran bersama Mas Alwi Hasan. Beliau ini orang asli Nganjuk ya Mas. Ya, Tonggo Kecamatan. Kalau saya di Prambon, Mas Alwi ini di Ngeronggot, area tapal kuda Brantas. Area pinggiran, ya jalur Sunan Bonang. Kalau ada di Prambon itu ada buku dari Sunan Bonang sampai ke NU Prambon. Nah, inilah yang menulis pembukaannya ya. Ya, yang menulis pengantarnya. Juga Mas Alwi ini menulis juga beberapa artikel tentang Iran. Nah, nanti kita akan ulik bagaimana sejarah peradaban dari Iran ini nanti. Kemudian salah satu momentum penting bagi Iran adalah revolusi Iran. Dan ternyata momentum ini tidak hanya penting bagi Iran, tapi juga penting bagi negara-negara Muslim. Sebagaimana di tahun 79 revolusi Iran, ada Ayatollah Khomeini, ada Ali Syariati yang mempengaruhi bagaimana perkembangan politik negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia sendiri ketika Orde Baru juga terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Ali Syariati. Nah, bagaimana revolusi ini menjadi momentum penting dan serius bagi Iran, bagaimana juga masyarakat Iran memanfaatkan revolusi ini secara serius. Nah, apakah kita juga sebagai bangsa Indonesia yang kemudian juga pernah mengalami satu fase yang namanya revolusi yang kemudian gagal dan seterusnya, apakah memungkinkan kita mencoba untuk merekonstruksi lagi secara minimalis untuk mungkin lingkungan sekitar ataupun untuk diri kita, ataupun paling dekat adalah untuk Tumjai Al-Kasani yang sedang merancang revolusi bule ya. Kalau Iran adalah kunci, mungkin bule adalah kunci, bisa jadi ya. Oke, tentang revolusi Iran nanti kita akan kulik bersama dengan ini yang namanya juga Medeni, yang dikenal di tahun 79 tulisannya. Beliau adalah Mas Aris Syariati. Mengapa memilih nama Syariati nanti kita tanya juga. Meskipun beliau menyamar sebagai pengaduk kopi di mana-mana, tetapi beliau juga merupakan seorang gudang pengetahuan berjalan, juga inisiator dari Mojokerto Readers Society, dan tentunya banyak sekali mengetahui atau mempelajari tentang Iran nanti. Kemudian sebagai bangsa yang memiliki pride begitu tinggi terhadap peradabannya, begitu tinggi terhadap nilai-nilai bangsanya, maka Iran ini menjadi salah satu sesuatu yang patut kita pelajari, bagaimana membangun kebanggaan terhadap luhur-luhurnya atau nilai-nilainya. Nah, terkait ini nanti saya minta respon dari Mas Hanif, karena bagaimana atau sepenting apa sih kita perlu mentautkan diri terhadap peradaban sebelum kita atau mungkin rasa kebanggaan. Maka Mas Hanif ini jagungan akeh karo Mas Haris Jogjo bab ini ya. Oke, saya nanti minta tanggapannya. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat hari ini, misalkan saya melihatnya di medsos saja ya, misalkan ada petugas pertahanan kita yang sedang menguji rudal, itu komentarnya netizen kan banyak, ada yang
Alhamdulillah kita sudah punya rudal AKDP antar kota dalam provinsi. Ada yang komen, wah kayaknya lebih meledak albumnya Kangen Band deh gitu. Jadi kon bangga kondi. Ya itulah. Kayaknya kita perlu belajar mungkin dari situ, ataukah kita juga akan melihat sisi-sisi yang lain. Nanti itu kita elaborasi bersama di forum ini sejauh kita nanti menguliknya. Oke, langsung saja. Ini yang pertama kita melihat bagaimana sejarah peradaban Islam yang akan dielaborasi oleh Mas Alwi Hasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalan dulu. Ini Kula Muhammad Alwi Hasan, biasanya dipanggil Alwi mawon. Ini baru pertama kali saya di Mahanani. Kemarin sebelum puasa, ini cerita runtutnya dulu ketika dihubungi oleh Pak Warno. Kalau nggih kaget, waro-waro ada yang DM di Instagram terkait ada yang ingin mendiskusikan terkait Iran. Iran ini memang sesuatu negara, bukan negara, peradaban yang memang sangat unik. Kalau kata Mbah Nun itu garis vertikal, Iran itu sangat solid. Mbah Nun pernah di video-video kan juga mengatakan di dunia ini ada dua negara yang memang sekarang ini sangat kuat, kokoh. Yang pertama China, karena Presiden Xi Jinping itu vertikal garisnya sangat kuat dari rakyat. Terus ada yang kedua itu ada Iran. Di Iran ini kalau berbicara Iran itu memiliki peradaban yang memang sangat panjang. Saya pernah menulis tentang Iran itu di Times Indonesia, tentang sejarah hubungan diplomatiknya Israel. Nah, kemarin juga sudah upload juga di Jawa Post, tapi radar jembel itu cuma tentang bom nuklirnya Iran itu. Jadi bagaimana Iran itu nanti bisa mencapai bom nuklir. Saya mengambil referensi dari bukunya mantan diplomat Iran, namanya Pak Dian Waringin. Kalau mungkin di podcast kan sering ditayangkan ya Pak Dian itu. Nah, beliau menulis tentang Iran nuklir, sanksi militer dan juga diplomasi. Di sini lengkap bukunya terkait diplomasi Iran, nuklirnya dan lain-lain. Memang kemampuan Iran kalau terkait nuklir ini sudah bisa. Bahkan di salah satu fasilitas nuklir Iran di Bushehr itu mampu mengayakan uranium itu sudah hampir 60%. 60% itu artinya itu sudah mampu untuk membuat bom. Makanya ketar-ketir yang namanya Amerika dan juga Israel ini. Memang tujuannya sangat banyak ini. Kalau kita melihat fenomena perang Timur Tengah di Iran dan Israel itu sudah lama. Tidak hanya kemarin saja itu baru meletus itu, tapi sudah lama. Israel itu ingin menyerang Iran juga sudah lama. Bahkan sampai tahun 2010 itu pernah terjadi penculikan ilmuwan nuklir dari Iran itu sering terjadi di bom dan lain-lain. Karena memang Iran ini negaranya vertikal kuat dan juga sangat menghargai peradaban, pendidikan dan lain-lain. Bahkan kalau di media-media sosial tingkat IQ itu ya dari PISA itu mencatat kalau Iran itu posisinya keempat di dunia IQ tertinggi. Nah, itu sangat keren saya kira. Baik, ini nanti kalau nanti dibagi mawon ya. Kalau dari saya nanti mungkin akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Iran. Nanti kita sifatnya diskusi. Jadi mulai dari awal mula Iran itu apa dan dari mana asal usulnya Iran itu. Sebenarnya Iran itu diambil dari kata tanah Arya. Kalau di bahasa Iran itu tanah Arya artinya. Jadi tanah wong Arya. Arya itu sapa? Ras Arya. Kalau Arya itu kata-katanya dari mulia, tuan. Jadi ras Arya itu ras yang mulia. Jadi ras Arya itu penutur, ras proto penutur ya. Kalau persebaran Arya itu memang rata-rata ada di daerah Asia Tengah.
mulai dari lembah sungai Indus sampai itu nanti ke Mesopotamia. Dulu itu ada peradaban tua, namanya itu Babilonia, Mesopotamia. Nebukadnezar itu kalau mungkin dari sini dari mahasiswa sejarah nih mungkin tahu, salah satu peradaban tertua di dunia. Ada 6 nih peradaban tertua di dunia, itu ada Cina itu Huangzhou, Harappa, Mohenjo-daro di lembah sungai Indus itu Mesir, Mesopotamia, Persia, termasuk Persia, terus Yunani. Yang terakhir ini peradaban tertua itu sebenarnya ya Yunani Barat itu. Yunani itu nanti akan menjadi Romawi, Romawi Barat Timur, yaitu itu nanti akan terpecah itu di situ. Nah, Persia ini memang dulu Iran ya, Iran itu memang rata-rata rasnya itu adalah ras Arya. Ras Arya itu dulu pernah sampai ke India ya, sampai menggasar ras Dravida yang ada di daerah India Selatan itu pernah digasar. Makanya kalau sampean pernah lihat Mahabharata itu di TV itu kan sering ya mengatakan ras Arya akan menang, ras Arya akan hancur ketika ada perang Bharatayuddha. Itu kan memang sebenarnya ras Arya itu asalnya dari Timur Tengah, dari Asia Tengah lalu ke daerah Sungai Indus itu untuk mencari tempat, karena dulu nomaden, hidupnya nomaden, tidak tinggal di satu tempat. Itu ras Arya. Sampai ke lembah Sungai Indus itu yang di daerah utara. Nah, itu ras Arya. Itu sejarahnya. Makanya sampai di kitab Rigveda. Rigvedanya itu kitab Hindu. Ras Arya ini, kata-kata Arya itu sampai muncul 36 kali di dalam kitab Rigveda ini. Itu artinya memang ras yang mulia. Itu ras Arya. Di Iran itu diambil dari kata tanah Arya. Tanah Arya, dan Arya itu adalah ras mulia, artinya mulia, diambil dari mulia. Nah, itu kalau kita berbicara sejarah atau asal usul dari Iran itu sendiri. Nah, itu mungkin nanti bisa ditambahkan kalau ada yang punya pendapat lain ya dari sumber-sumber yang lain. Jadi memang Iran ini kalau kita melihat kekaisaran pertama Iran, peradabannya panjang sekali. Ada yang mengatakan 7.000 tahun yang lalu, ada yang mengatakan 6.500 tahun yang lalu. Ini masih memang banyak terjadi perdebatan ya, terkait sejarah peradaban Iran itu, kekaisaran pertamanya itu siapa. Cuma kalau di dalam literasi sejarah yang selama ini saya pelajari, kekaisaran pertama di Persia itu dulu namanya Media. Di kekaisaran Median itu antara 2000 sampai 1500 tahun yang lalu sebelum Masehi ya. Itu kekaisaran pertama. Itu yang mendirikan, di sini saya catat itu namanya Deloses ya. Nah, ini dulu ada suku itu namanya suku Median di daerah itu juga ras Arya, suku Median itu. Jadi yang menyatukan suku Media di daerah itu namanya Deloses. Itu sebelum Cyrus Agung, nanti akan ada lagi. Jadi yang kalau kita melihat Persia itu kan yang terkenal kan Cyrus Agung itu ya, Khores Agung, Khores II. Karena kenapa? Karena Khores Agung itu yang mempersatukan daerah Timur Tengah, bahkan kekuasaannya itu dari lembah Sungai Indus, 3 situs peradaban kuno dulu. Sungai Indus, Mesopotamia sampai Nil, itu Khores Agung itu. Memang keren itu Khores Agung, Cyrus Agung. Kalau di dalam sejarah namanya itu Cyrus Agung. Nah, Cyrus Agung itu dulu yang mengalahkan daripada kekaisaran Median tadi, dari Delosius itu tadi, dari Deloses itu tadi. Lalu dikalahkan, dia menyatukan ras Persia dan juga suku Median. Suku Persia, Parsi dulu, dan juga suku Median itu Cyrus Agung. Dan Cyrus Agung ini mendirikan yang namanya Kaisaran Akhmeniyat. Akhmeniyat itu Cyrus Agung. Nah, Cyrus Agung ini juga unik. Beliau itu orangnya toleransi ya, toleransinya tinggi. Meskipun beliau Cyrus Agung itu mampu melebarkan kekuasaannya, bahkan sampai mengalahkan Babilonia itu dulu, tapi Cyrus Agung ini juga membebaskan tahanan-tahanan yang dari Babilonia itu dulu Cyrus Agung. Makanya
Benyamin Netanyahu itu pernah berkata di tahun 2025 kemarin itu ya, ketika Israel menyerang Iran itu, Iran dan juga Israel itu pernah menjalin hubungan selama 2700 tahun yang lalu. Kenapa? Ini ada sejarahnya memang. Sirus Agung itu dulu pernah membebaskan orang-orang Yahudi yang dulu itu ditangkap oleh kekaisaran Babilonia. Dulu kekaisaran Yahudi itu ada namanya Kekaisaran Assyria, namanya Assyria itu karena Assyria ini ditaklukkan sama Raja Babilonia, Raja Babel. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi ini dilarang, dideportasi lah istilahnya dari negara, dilarang untuk ke Yerusalem, dilarang untuk beribadah di sana. Akhirnya ditangkap, dibawa ke daerah Babel. Babilonia itu Irak ya, karena Mesopotamia itu Irak, Babilonia. Nah, ketika Babilonia itu runtuh, dikalahkan oleh Khores Agung dan Babilonia resmi menjadi provinsinya Kekaisaran Akhmenia. Lalu orang-orang Yahudi ini dibebaskan. Mereka dibebaskan, disuruh untuk kembali lagi ke tempat, boleh untuk menempati tempatnya kembali, yang namanya Yerusalem itu tadi. Makanya kalau di dalam kitab-kitabnya Yahudi, Khores Agung ini dipuja sebagai Mesias gitu. Itu yang diurapi atau yang dituhankan gitu. Dan dihormati lah, istilahnya seperti itu. Itu Khores Agung gitu, Sirus Agung. Nah, itu hubungannya itu dari situ. Dulu pemimpin Yahudi yang pindah dari Babilonia disuruh untuk ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem, itu namanya Ezra yang menyuruh Khores tadi, yang menyuruh Khores Agung. Jadi Kekaisaran Akhmeniyah namanya. Itu antara 5.500 tahun lah, 550 sebelum Masehi. Itu Akhmeniyah, Kekaisaran Akhmeniyah yang didirikan oleh yang namanya Sirus Agung. Termasuk undang-undangnya. Dulu kekaisaran pertama yang mengadakan atau yang menulis undang-undang peraturan pemerintahan pertama itu ya Sirus Agung. Makanya ketika Trump kemarin menyatakan pernyataan Iran nanti akan kembali ke zaman batu, nah, itu langsung di media sosial itu kan viral ya. Ternyata zaman batunya Iran itu sampai ke 3 situs peradaban tadi, dari Sungai Indus India, Mesopotamia sampai Nil, itu sangat besar itu. Dan yang pertama kali menulis undang-undang terkait pemerintahan itu ya Sirus Agung itu, Khores Agung. Nah, itu Kekaisaran Akhmeniyah. Memang kejayaan daripada kekaisaran Persia itu kuno ya, Persia kuno itu ada di Khores Agung ini, pelindung masyarakat Yahudi kuno dan lain-lain. Nah, itu Khores Agung. Khores Agung ini wafat lalu digantikan oleh putranya. Di sini saya catat itu adalah Kambises II Darius itu. Nah, Kekaisaran Akhmeniyah ini kenapa runtuh? Karena dulu sempat terjadi peperangan musuh Yunani, Alexander itu dulu, Alexander the Great itu, kalau Alexander Agung. Yaitu dulu di Kekaisaran Akhmeniyah musuhnya. Cuma bukan di Sirusnya, tapi di Darius II, Darius I. Yaitu melawan Alexander dari Yunani. Akhirnya Persia ini kan sering terjadi peperangan dengan Yunani, dengan Romawi, itu ya sebenarnya di situ antara Raja Darius itu dengan yang namanya Alexander itu tadi dari Yunani. Nah, itu sekilas tentang peradaban atau Kekaisaran Akhmeniyah. Itu paling lama ya. Akhmeniyah itu mungkin 200 tahunan lebih itu memimpin di peradaban Persia, 220 tahun. Di hampir 2 abad lebih lah. Itu Khores yang agung yang terkenal. Itu ada hubungan diplomatik dengan Israel. Makanya itu selalu diungkit-ungkit sama yang namanya Benjamin Netanyahu kalau Iran itu punya kedekatan tersendiri dengan Israel. Israel juga demikian ya, gara-gara Ezra itu tadi atau pemimpin umat Yahudi dulu, Yahudi kuno itu pernah disuruh untuk kembali ke tempat tanahnya di Yerusalem untuk mendirikan kerajaan lagi yang aslinya tidak boleh oleh orang-orang Babel, oleh orang Babilonia. Nah, itu Kekaisaran yang Akhmeniyah.
Setelah Ahmadiyah ini runtuh raja terakhir di sini saya tulis itu Artaxerxes I. Nah, itu raja terakhir dari apa namanya kekaisaran Armenia tadi kok Armenia apa namanya Armenia. Itu ada Parthia. Parthia didirikan oleh Artaxerxes I. Nah, itu Parthia. Nah, Parthia ini baru, ini nanti mungkin ada yang keliru ya. Ada yang keliru atau mungkin ada yang menyanggah apa. Setahu saya dari literatur yang saya baca, agama Zoroaster itu mulai berkembang itu di masa Parthia itu tadi, jadi kekaisaran Parthia. Zoroaster itu penyembah api ya. Kalau tadi bilang dari Mas Fahmi itu dari politeisme ke monoteisme itu dari Zoroaster memang beda. Zoroaster itu Tuhannya namanya Ahura Mazda. Ahura Mazda, Tuhan atau Nabi saya lupa. Pokoknya memang monoteis Ahura Mazda. Monoteis, nah itu dari Zoroastrian. Sampai sekarang apakah masih ada? Ya ada, masih ada. Sebagian di Iran itu masih ada di Zoroaster itu. Baru setelah Parthia bergeser ke Sasanid. Nah ini Ardashir. Nah ini yang sering terkenal di sejarah-sejarah Islam itu ya, Sasanid itu. Sasaniyah Ardashir I, mendirinya Ardashir I. Itu kekaisaran yang didirikan oleh Ardashir. Ini juga sama Ardashir. Baru Sasanid ini runtuh ketika raja terakhir itu namanya Hermes II ya. Hermes II itu terakhir. Itu raja Sasanid. Sasanid ini runtuh karena kedatangan bangsa Badui Arab. Ya, sudah mulai Islam ini mulai berkembang. Jadi Persia itu kan pernah dikalahkan oleh umat Islam. Pertama kali itu di tangannya Khalifah Umar bin Khattab. Itu ada perang namanya Qadisiyah. Itu seingat saya ya. Di Persia Sasanid itu dikalahkan oleh Umar bin Khattab yang dipimpin panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah itu rajanya atau pemimpinnya daripada Persia itu namanya Yazdajir. Nah, itu pemimpin dari panglima Imperium Persia. Jadi mulai masuknya Islam itu kalau di dalam sejarah itu mulai dari Khalifah Umar bin Khattab di tanah Persia. Nah, baru dari situ berkembanglah Islam. Mulai dari Umayyad, Abbasid itu mulai berkembang di sana Islam. Apakah agama-agama yang ada di dalam Persia itu langsung hilang begitu saja? Tidak. Ya sama sebenarnya. Kalau saya melihat islamisasinya antara Iran dan juga Nusantara nih. Kalau Nusantara memang tidak ada perang, kita murni jalur budaya. Cuma kalau di Persia itu ada sebagian itu juga menggunakan jalur budaya di Persia. Makanya termasuk lama. Jadi di Iran di Persia itu aliran-aliran kan banyak. Jangan kira Iran itu selalu dikuasai oleh Syiah nih, enggak. Pernah dulu itu ada dinasti namanya Ghaznawi. Ghaznawi itu dinasti Sunni, asli Sunni. Ya itu memang dinamika Syiah Sunni gitu di Persia, karena Persia atau Iran itu tanahnya luas sekali. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang dinasti-dinasti Islam yang ada di Iran. Jadi setelah ditaklukkan oleh Khalifah Umar tadi lalu mulai berkembang. Yang pertama mulai Umayyad. Kalau di era Umayyad mungkin kekuasaan kan nggak di Persia ya. Kalau di Umayyad itu kekuasaannya di daerah mana Suriah, di daerah Irak dan Suriah. Jadi di Iran itu nggak terlalu ini, cuma ya tetap ada orang Islamnya seperti itu. Terus Abbasiyah. Nah, di Abbasiyah ini mulai besar Islam di Iran ini. Ada dinasti-dinasti kecil ketika dulu Abbasiyah ini memimpin Islam. Ada namanya dinasti Tahiriyah, Safariyah, Samaniyah, Wahiyah. Nah itu dulu dinasti-dinasti kecil. Jadi dulu kan Abbasiyah itu kenapa runtuh ya? Itu jangan kira Abbasiyah runtuh itu karena serangan Mongol, tidak. Serangan Mongol itu memang epiknya.
Cuma sebelum itu ada keruntuhan itu terjadi karena perpecahan. Jadi banyak provinsi-provinsi yang lepas, kabupaten yang lepas, menjadikan dinasti sendiri. Itu ya gara-gara ya konflik itu internal di Abbasiyah sendiri, termasuk Iran itu tadi. Di Iran itu ada dinasti apa namanya Tahiriyah, Safariyah, Samaniyah dan Buwayyiyah. Nah itu dinasti-dinasti Islam yang di era Abbasiyah. Lalu masuk Seljuk itu. Orang Seljuk itu keturunan dari dari Turk ya, dari Turk itu Mongol dari Turk. Nah ini baru orang Sunni itu masuk di Seljuk itu, termasuk dinasti Ghaznawiyah, Ilkhanid. Nah tadi sempat berbicara sama Mas Aris ini apa namanya Syekh Wasil itu inskripsi makam ya, itu ternyata hampir mirip di daerah sama di Iran itu eranya Ilkhanid. Dinasti Ilkhanid itu pendirinya Timur Leng. Timur Leng itu kalau dirunut sampai atas itu emang orangnya kejam ya, keturunannya orang kejam sampai apa namanya ya sampai Kubilai Khan ini. Nah itu cucunya kalau nggak salah cucunya atau cicitnya itu apa namanya Ilkhanid Timur Leng itu. Cuma dia masuk Islam. Jadi cucunya Kubilai Khan itu masuk Islam terus mendirikan dinasti Ilkhanid. Itu di daerah kalau sekarang mungkin Afghanistan dulu kan bergabung dengan Persia. Itu Ilkhaniyah. Lalu era dinasti besar. Nah ini baru dinasti besar itu mungkin yang sekarang menjadi tonggak Iran sekarang itu ada dinasti besar di Iran. Apa namanya? Dinasti Safawiyah. Adanya 12 imam itu ya Isna Asyara yang sampai sekarang dipakai oleh apa namanya Khomeini dulu ketika revolusi 1979 itu ya di pemikirannya orang-orang Safawiyah sebenarnya. Jadi Iran itu, nah ini Syiah mulai ada Syiah sini mulai ada. Sebenarnya Syiah itu kan apa namanya yang nyebarnya itu tidak hanya di Iran ya banyak. Cuma besarnya ya di sana di Iran. Masuk di Safawiyah itu gara-gara dulu didirikan dinasti besar. Safawiyah itu dulu pendirinya namanya Ismail Shah I. Yaitu Safawiyah itu diambil dari kata-kata tarekot ya, tarekot Safawi. Safawi dulu asalnya dari Azerbaijan. Azerbaijan itu utaranya Iran. Karena Iran, nah itu diambil dari situ. Safawi, ya tarekat didirikan oleh Safi ad-Din pada tahun 1252 sampai 1334. Nah, ini kekhalifahan Safawiyah ini dulu pada abad ke-16 ya. Jadi abad ke-16 di dalam dunia Islam itu terjadi apa namanya ada 3 kekhalifahan besar dulu. Yang pertama itu di Persia itu ada Safawiyah, di Turki itu ada Turki Utsmani, di India itu ada Mughal ya, Mughal. Ini semuanya tidak akur sebenarnya. Mughal kalau Mughal itu Sunni, terus Safawi itu Syiah, dan Turki Utsmani itu Sunni. Makanya sering terjadi peperangan juga antara Safawi Iran ini dengan Turki. Kan runtuhnya juga salah satu runtuhnya Safawiyah itu di khalifahnya itu Abbas II itu ya. Itu ya juga karena sering terjadi perang dengan Turki Utsmani di samping dengan perpecahan yang ada di internal itu sendiri. Nah, itu kerajaan Safawiyah. Jadi memang besar kerajaan Safawiyah dulu. Makanya terkenal dengan Shah itu ya, Shah Iran. Kalau Shah itu memang jurusan Shah itu kan sudah ada sejak Sirus Agung. Shah itu jurusan Shah. Nah, Shah ya. Nah itu apa namanya Safawiyah. Setelah Safawiyah ini runtuh, lalu dilanjutkan oleh Asfariyah. Nah, Asfariyah ini juga Syiah sama. Cuma kekuasaannya nggak terlalu besar seperti Safawiyah. Safawiyah itu seluruh Iran ya. Kalau Asfariyah ini nggak mungkin ya di daerah provinsi-provinsi di daerah Iran itu tadi. Nah yang mendirikan Nadir Shah itu Asfariyah. Itu antara tahun 1736 sampai 1796. Terus ada lagi dinasti Zan. Ini didirikan oleh Karim Khan Zan. Nah ini apa namanya ketika Asfariyah ini nggak lama. Lalu didirikan oleh mendirikan lagi dinasti yang namanya Zan. Ini Karim Khan Zan pendirinya.
Ini neo Safawi, pengen menghidupkan Safawiyah lagi yang besar, akan tetapi susah ya, karena sudah mulai modern, mulai ada modern, perang tahun 17-an itu. Nah, baru dinasti Qajar. Nah, ini mungkin sudah pernah mendengar ya, dinasti Qajar ini yang mendirikan Agha Muhammad Khan. Dinasti Qajar ini mungkin dinasti pertama yang menjalin hubungan dengan asing ya, dengan asing, terutama dengan Inggris dan juga Rusia, Uni Soviet. Itu dinasti Qajar. Ini juga sama Syiah, dinasti Qajar. Nah, dinasti Qajar lalu digantikan oleh Shah Iran. Nah, ini baru Shah Iran. Shah Iran itu kerajaannya, rajanya itu ada dua. Jangan kira Shah Iran itu ada satu Muhammad Reza Pahlavi, tidak. Ada dua. Yang mendirikan kerajaan Shah Iran sebelum revolusi itu sebenarnya Reza Khan. Reza Khan itu dulu itu mantan militernya dinasti Qajar, lalu membelot. Kenapa? Gara-gara pemimpin terakhir dinasti Qajar itu namanya Fath Ali Shah. Itu cenderung mendukung Soviet, kalau nggak salah itu Soviet. Lalu dia digulingkan terus digantikan oleh Reza Khan itu. Reza Khan terus digantikan oleh Muhammad Reza Pahlavi, anaknya itu sendirilah. Baru terjadi revolusi dari Imam Khomeini karena cenderung ke barat, lalu oleh Imam Khomeini. Pada waktu itu Imam Khomeini sebenarnya diasingkan di Prancis. Ya, by remote gitu ya, dengan sering mengirim koran dan lain-lain ke rakyat Iran. Lalu terjadi revolusi besar. Nah, itu revolusi Iran. Itu memang unik ya, revolusi Iran. Iran itu kan ketatanegaraannya itu kan unik. Ada pemimpin agung, terus ada presiden sendiri. Jadi pemimpin tertinggi atau supreme leader, terus baru ada presiden dan juga yang menggerakkan pemerintah. Kalau konsepnya Imam Khomeini itu ada ad-din al-wilayat itu ya. Itu sempat juga banyak yang menentang sebenarnya, cuma mungkin kalau dari fikihnya orang Syiah itu ya benar. Nah, itu sekilas tentang sejarah daripada peradaban Islam Iran atau peradaban Iran. Memang panjang ya, Iran itu panjang. Sampai sekarang itu panjang, makanya solid. Iran itu solid, peradaban manusianya itu solid dari awal sampai sekarang. Itu tetap kalau berbicara kenapa rakyat Iran solid, yaitu tadi karena ada garis vertikalnya, ada kepemimpinan itu yang terkoordinasi. Makanya mereka tidak goyah sedikitpun ketika ada serangan dari pihak luar. Ada sabotase, spionase, itu tidak goyah. Nah, itu kalau dari Iran ya, panjang memang. Dari Iran itu panjang sejarahnya. Kalau mungkin di buku-buku sejarah karya Ira Lapidus itu dijelaskan juga kayak sejarah Islam di Iran, Safawiyah dan lain-lain. Nah, itu banyak tentang Iran. Mungkin di sini ya, nanti kita diskusi saja. Kalau ada yang kurang mungkin bisa ditambahi terkait sejarah Iran. Nah, ini yang harus kita contoh ya dari Iran itu ya, itu tentang peradabannya itu tadi. Mereka itu tidak melupakan peradaban. Bahkan kalau sampai lihat di video ya di Iran itu, museum-museumnya, peninggalan dari Quraisy Agung itu masih ada semuanya. Makanya kemarin ketika dibom sama Israel itu, mana itu Istana Qajar itu mereka juga kehilangan juga. Jadi tidak melupakan yang namanya sejarah bangsanya sendiri. Nah, itu yang saya kira di Indonesia itu kurang. Peradaban Nusantara itu kita masih sangat minim tulisan terkait itu. Dulu ada Wali Songo itu Mbah Yai Agus Nyoton itu. Saya pernah itu ngaji di Mbah Yai Agus itu ketika puasa Islam Nusantara, itu juga sering dawuh gitu beliau. Tentang sejarah itu jangan sampai dilupakan. Mbah Yai Agus itu sebelum beliau wafat dulu di puasa. Ya banyak pesan-pesan dari beliau itu terkait suruh untuk menulislah sejarah. Makanya Atlas Wali Songo itu lahir itu ya supaya tidak ada pengaburan sejarah. Atlas Wali Songo itu kan karena supaya ada pengaburan sejarah dari orang-orang ya oknum Islam kanan ya, orang Wahabi.
yang katanya Islam itu dibawa oleh 3 orang haji dari Sumatera itu, Haji Piabang, Haji siapa itu padahal itu kan belakangan datangnya dari Arab. Sebelumnya ada Wali Songo, dan katanya Wali Songo dongeng, makanya ditulislah secara ilmiah by data, lalu yang lahirnya atas Wali Songo. Nah, kita harus menulis peradaban kita sendiri, Nusantara, termasuk Doho, termasuk dari kalau Kedirian dan Doho, terus Mojokerto, Majapahit dan lain, itu perlu untuk yang namanya ditulis secara ilmiah by data, supaya tidak ada pengaburan sejarah, distorsi sejarah di kemudian hari. Nah, itu mungkin dari saya. Nanti enaknya diskusi supaya tidak satu arah pembicaraannya. Monggo langsung di materi kedua atau langsung diskusi, monggo. Jadi Mas Fahmi. Oke, terima kasih Mas Ali. Boleh aplaus dulu untuk Mas Alwi. Begitu panjang bagaimana rentetan sejarah dari bangsa Iran ini, mulai dari Cyrus Agung, bahkan sebelum itu, atau usianya bahkan mencapai 7.000 tahun dan seterusnya. Dan mereka merawat peninggalan yang sangat tua itu. Mungkin ini juga menjadi salah satu penghubung mereka terhadap masa lalu, menjadi semacam ada simbol yang mempertahankan mereka terhadap leluhur-leluhur mereka.